Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia, NIM 1804010239 dari kelas Ekonomi Syariah 5F. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas untuk penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materi yang pertama yaitu konsep Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, manfaat dengan adanya sistem informasi manajemen ini adalah yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas data. Yang kedua yaitu untuk memudahkan melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya yang dikeluarkan oleh organisasi. Nah, ada beberapa tahapan dalam sistem informasi manajemen. Ada 5. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap perancangan, yang keempat tahap implementasi, dan yang kelima merupakan tahap pemeliharaan. Adapun ruang lingkup dalam sistem informasi manajemen terbagi atas 4. Yang pertama yaitu data, yang kedua yaitu sistem, yang ketiga yaitu informasi, dan yang keempat yaitu manajemen. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep sistem dan informasi. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu kata systema. Sistem adalah kumpulan atau komponen, baik yang berupa fisik, yang saling berhubungan antara satu dan yang lainnya, dan saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, karakteristik sistem terbagi menjadi 8 bagian. Bagian yang pertama yaitu komponen, yang kedua yaitu batas sistem, ketiga lingkungan sistem, yang keempat penghubung, yang kelima masukan, yang keenam keluaran, dan yang ketujuh pengolah, serta yang terakhir adalah sasaran dari sebuah sistem. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem. Sistem ini terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik, di mana sistem abstrak ini merupakan sebuah pemikiran atau ide yang tidak dapat dilihat secara fisik. Sedangkan sistem fisik ini merupakan sistem yang nampak dan dapat dilihat oleh mata. Jenis sistem yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam yang tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan sistem buatan adalah sistem yang dibuat oleh manusia dan dirancang oleh manusia itu sendiri. Nah, jenis sistem yang ketiga yaitu sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan sistem yang tingkah lakunya sudah dapat diprediksi. Sedangkan sistem probabilistik adalah sistem yang tidak dapat diprediksi kejadiannya. Jenis yang keempat adalah sistem terbuka dan sistem tertutup, di mana sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan langsung dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak mendapatkan pengaruh dengan lingkungan luar. Selanjutnya ada model-model dari sistem, ada 4. Model yang pertama yaitu model fisik yang biasanya berwujud 3 dimensi. Model yang kedua yaitu model narasi yang dapat digambarkan secara lisan atau tulisan. Yang ketiga ada yang namanya model grafik yang digambarkan dengan simbol, garis, atau bentuk. Dan yang terakhir ada yang namanya model matematika yang digunakan dalam pembuatan model bisnis. Materi selanjutnya yaitu konsep fakta. Fakta adalah informasi atau data yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dikumpulkan oleh para ahli untuk dikaji. Fakta juga berarti bahwa segala sesuatu yang ditangkap oleh indera manusia yang diyakini sebagai hal yang sebenarnya. Selanjutnya adalah data. Data adalah sebuah bahan keterangan untuk membentuk yang namanya informasi. Nah, adapun syarat-syarat data terbagi atas 3. Yang pertama yaitu objektif, di mana data tersebut sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Yang kedua yaitu relevan atau sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang ketiga yaitu standar errornya yang kecil. Selanjutnya yaitu informasi. Nah, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima.
dan bermanfaat untuk pengambilan sebuah keputusan. Karakteristik kualitas informasi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu akurat. Akurat berarti terbebas dengan kesalahan-kesalahan sekecil apapun. Yang kedua yaitu tepat waktu. Informasi harus tepat waktu sehingga benar-benar real time. Yang ketiga yaitu relevan, di mana informasi yang diterima harus relevan manfaatnya antara satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi. Nah, sistem informasi ini terdiri atas beberapa komponen-komponen. Yang pertama yaitu blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Materi selanjutnya yaitu konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Nah, kegiatan manajemen terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu perencanaan strategis, yang merupakan kegiatan manajemen tingkat atas untuk mengevaluasi lingkungan luar organisasi. Tipe yang kedua yaitu tipe pengendalian manajemen, yaitu untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tipe yang ketiga yaitu tipe pengendalian operasi, yaitu sistem untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas yang dilaksanakan telah terlaksana secara efisien dan efektif. Adapun tipe keputusan manajemen, diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu keputusan terprogram atau terstruktur, yaitu keputusan yang terjadi secara terulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogramkan, di mana ini terjadi pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua yaitu keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagiannya dapat diprogram dan sebagiannya terjadi secara berulang-ulang. Ini terjadi pada manajemen tingkat menengah. Yang ketiga yaitu keputusan terprogram atau terstruktur, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi secara berulang-ulang dan tidak secara rutin. Ini terjadi pada manajemen tingkat atas. Selanjutnya yaitu tipe informasi bagi manajemen ada 3. Yang pertama yaitu tipe pengumpulan data, yang kedua yaitu tipe pengarahan data, yang ketiga yaitu tipe pemecahan masalah. Adapun karakteristik informasi dalam manajemen, yang pertama yaitu kepadatan informasi, luas informasi, frekuensi informasi, schedule informasi, waktu informasi, akses informasi, dan sumber informasi tersebut didapatkan. Selanjutnya yaitu konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Informasi dan peran manajemen. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya. Peran manajemen dalam kegiatan manajemen. Peran manajemen ini diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai dengan baik. Tahapan pengambilan keputusan dalam kegiatan manajemen ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahapan pemikiran atau intelijensi. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap lingkungan baik secara berkesinambungan atau sesekali. Yang kedua atau tahap yang kedua yaitu tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini dilakukan kegiatan untuk menciptakan atau menganalisa tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan untuk kegiatan manajemen. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemilihan, yaitu dilakukan untuk memilih mana tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah yang sesungguhnya yang terjadi dalam manajemen. Tahap yang keempat yaitu tahap implementasi, di mana manajemen harus memperhatikan berbagai risiko dan ketidakpastian sebagai konsekuensi yang dibuat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi. Setelah itu mendefinisikan masalah tersebut. Setelah terdefinisikan, langkah selanjutnya yaitu memformulasikan atau mengembangkan alternatif yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Setelah mendapatkan alternatif yang akan digunakan, maka keputusan tersebut diimplementasikan. Setelah itu yang terakhir adalah keputusan diimplementasikan,
harus dievaluasi apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan yang diperlukan ataukah tidak. Lagi sistem informasi. Nah, sistem komputer adalah elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer yang dimana tujuannya untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Nah, dalam komputer itu terdapat 3 elemen. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, dan yang ketiga yaitu manusia atau brainware yang menjalankan komputer itu. Nah, sistem perangkat keras atau hardware adalah peralatan yang dalam bentuk fisik digunakan untuk menjalankan sistem komputer. Nah, perangkat keras ini terdiri atas input device atau alat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contohnya yaitu keyboard, mouse, dan mesin scanner. Perangkat keras yang kedua yaitu process device atau alat yang digunakan untuk melaksanakan sekumpulan instruksi yang telah ditujukan untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya yaitu CPU atau prosesor dan RAM atau random access memory. Nah, perangkat keras yang ketiga yaitu output device yang merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan laporan hasil pengolahan dari input, baik yang ditampilkan secara monitor atau pada media cetak. Contohnya yaitu monitor, printer, proyektor, dan speaker. Yang kedua yaitu sistem perangkat lunak atau software. Nah, sistem perangkat lunak adalah rangkaian produk prosedur dan dokumentasi program untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dikehendaki. Nah, di mana perangkat lunak ini berfungsi untuk memproses data atau perintah sehingga menghasilkan hasil yang telah diperintahkan dari perangkat keras. Nah, perangkat lunak ini terbagi atas 3 golongan. Yang pertama yaitu sistem operasi yang merupakan sebuah software kompleks yang memiliki banyak fungsi. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang digunakan untuk membuat program itu sendiri, contohnya HTML, Java, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu program aplikasi yang merupakan software yang memiliki fungsi untuk menjalankan fungsinya secara sesuai dengan tujuan pembuatannya. Contohnya itu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Nah, demikianlah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.